Selamat datang di podcast Jurnal Psikologi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat amat menginspirasi. Ia adalah sosok ibu yang hebat yang memiliki 3 orang anak dan 2 diantaranya adalah anak kembar. Ia akan membagikan pengalamannya bagaimana ia menghadapi proses kehamilan dan juga persalinannya yang sangat amat luar biasa. Sebuah keajaiban dan amanah dari Sang Maha Pencipta. Tentunya ini sangat tidak mudah karena perasaan yang campur aduk yang penuh dengan tantangan. So, bagaimana pengalamannya? Ini dia, Andini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Psikologi. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang baru subscribe di channel Jurnal Psikologi. Sejujurnya aku seneng banget sih karena channel ini alhamdulillah banyak perkembangannya, walaupun yang subscribe itu baru 1 atau sampai 10 orang kayak gitu. Tapi insya Allah channel ini akan terus memberikan banyak manfaatnya, banyak edukasinya mengenai kesehatan mental dan juga tips-tips psikologi lainnya. So, boleh dong di like video ini dan juga di share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada kalian semua ataupun teman-teman kalian semua. Thank you. So kali ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana perjalanan seorang ibu hebat yang melahirkan anak kembar dengan posisi beliau ini sambil bekerja, kemudian dia juga punya anak. Jadi sebelum punya anak kembar ini, beliau tuh udah punya anak duluan gitu, anak pertama sebutannya. Jadi nanti anak kembarnya adalah anak kedua dan ketiga begitu. Jaraknya nggak begitu jauh banget, tapi mungkin sekitar 5 atau sampai 6 tahunan gitu. Tetap aja ya, karena kan di posisi itu adalah posisi yang anak-anak juga butuh yang namanya perhatian. Dan kita mau tahu tentang sosok ini. Kita mau tahu bagaimana perjuangannya pertama, yang kedua kita bagaimana pengen tahu apa sih prosesnya yang beliau ini alami. Karena kebetulan kan kita ini berjarak dengan area yang cukup nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Beliau itu kan di Tangerang ya, di Tangerang Kota, Tangerang Selatan lah. Nah, sedangkan aku nih Tangerang Ujung nih, perbatasannya dengan Serang gitu. Bisa aja sebenarnya buat ketemu, cuman aku mempertimbangkan karena beliau kan super sibuk, karena kan harus mengurus anak full time pada akhirnya di rumah. Cuman kita mau tahu nih beliau tuh pada akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya resign gitu. Dan kita biar tahu pandangannya kenapa sih orang-orang tuh seorang wanita tuh pada akhirnya juga harus resign gitu untuk fokus mengurus anak. Berarti kan perjuangannya ada banyak ya kan. So, aku jadinya kemarin tuh sempat buat bikin zoom gitu ya. Jadi beliau meluangkan waktunya keluar sampai naik mobil gitu di luar. Jadi mobilnya parkir dulu, berhenti, terus kita melakukan zoom. Tapi itu nggak berjalan dengan baik karena jaringan di aku nih jelek banget. So akhirnya kita memutuskan untuk ya udah Bu, bolehkah aku kirim pertanyaannya aja, jadi ibu yang nanti tinggal jawab lewat record video gitu. Nah, jadi video ini maaf ya kalau misalkan tidak interaksi langsung dengan beliau, tetapi ini akan nyambung karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan sebelumnya. So siapakah sosok yang menginspirasi ini? So tentunya kita sambut aja, yaitu Bu Andini. Halo, Assalamualaikum. Saya Andini. Saya ibu dari 3 orang anak, di mana 2 anak lainnya adalah balita, twins, kembar. Dan saat ini pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga. Ya, sedikit pengalaman cerita tentang keluarga saya saat ini. Saya memiliki 3 orang anak, yang dimana 2 orang anak itu adalah balita kembar, 1 laki-laki 1 perempuan. Untuk kesehariannya, karena ini pengalaman pertama saya melahirkan anak kembar, dan juga sekaligus saya berhenti dari pekerjaan saya yang selama mungkin 10 tahun ya, karena 2 tahun di perusahaan sebelumnya dan 8 tahun di perusahaan yang
terakhir saya bekerja itu 8 tahun. Kemudian saya menjadi ibu rumah tangga dan memiliki 3 orang anak. Untuk kesehariannya ya perlu kita akui bahwa memang kesibukan keseharian jadi ibu rumah tangga itu luar biasa ya. Jadi harus kita hormati juga, hargai juga, dan tidak kalah pentingnya juga dari ibu yang bekerja. Jadi semua ibu bekerja dan ibu rumah tangga juga memiliki peran yang berbeda, yang semuanya juga mulia. Jadi ibu dari 3 orang anak termasuk si kembar itu luar biasa banget rasanya, dan saya bersyukur ya, alhamdulillah diberi kesempatan ini oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi ibu dari 3 orang anak, yang dimana salah satunya adalah anak kembar. Itu di luar prediksi sih di luar prediksi BMKG ya, itu dia. Alhamdulillah itu rezeki yang tidak pernah terduga ya, karena sebelumnya saya tidak pernah menyangka kalau bisa hamil kembar kayak gitu sih. Dan rasanya campur aduk ya, semuanya ada. Jadi happy, seneng, bersyukur, juga kaget ya, ada shocknya juga. Terus apa ya, challenge baru sih. Jadi ada rasa khawatir, was-was, merasa nggak bisa, itu ada banget. Untuk tantangan emosional malah cenderung lebih santai sih sebenarnya, nggak terlalu yang mood swing kayak waktu hamil pertama dulu. Jadi apa maksudnya yang naik turun gitu ya emosinya, misalnya gampang marah atau gampang kepikiran atau gimana. Di hamil twins kemarin sih enggak. Cuma untuk tantangan fisiknya itu ada banget. Jadi di bulan keberapa ya, udah lumayan besar, usia kandungannya kayaknya umur 5 bulan kayaknya. Itu kan perutnya juga udah membesar ya, kayak anakku kayak usia 7 bulan gitu. Itu saya divonis oleh dokter spesialis bedah vaskuler, ada varises stadium 3 gitu di bagian kaki saya. Kalau kata beliau sih ini ya mengancam keselamatan saya terutama, dan bayi-bayi tentunya. Dan itu jadi tantangan terbesar, dan sempat shock juga, nangis juga sih waktu itu jujur. Karena waktu itu datang sendirian ke dalam ruangan dokter bedah ya, konsultasi gitu, apa yang dirasa soalnya. Setelah itu pas keluar saya ditemani sama bidan. Jadi yang nemenin saya bidan dipuk-puk gitu, sabar ya bu, sabar. Itu karena saya aja nangis. ada ini banget gitu ya, waktu itu agak sensitif juga sih. Terus waktu itu ya udah shock, tapi saya nggak bisa bersedih di situ aja. Jadi udah tahu harus bagaimana ya, karena setelah konsultasi dikasih macam-macam treatment ya, kayak disuruh beli kaos kaki, untuk pereda varisesnya, kemudian suruh istirahat, bed rest. Jadi saya izin sama kantor saya, waktu itu saya bekerja dari rumah, yang mana di kantor itu sebenarnya udah nggak ada WFH ya. Alhamdulillah atasan-atasan saya dan lingkungan saya itu mendukung banget, alhamdulillah mereka baik semua. Jadi saya dibolehin untuk bekerja dari rumah sesuai dengan pekerjaan yang tetap sama gitu ya, tetap saya lakukan dengan baik insya Allah. Kemudian
saya ya bekerja dari rumah aja sih. Itu lumayan lama karena kayaknya bulan 5 itu saya masih nahan sih, saya masih nyetir, masih ke kantor, masih ya bawa ya kesakitan saya gitu. masih berusaha untuk nahan dulu. Terus kayaknya di bulan ke-6-nya kalau nggak salah itu udah full WFH sampai 9 bulan ya, sampai hampir 9 bulan ya, sampai hampir 9 bulan saya WFH di rumah gitu. Dan di akhir week hamilnya itu saya masih kerja, masih WFH ya, kerja dari rumah. Tiba-tiba udah kontraksi, jadi cutinya nyusul. masih kerja tapi tiba-tiba jadi izin karena udah kontraksi. Pengalamannya pas tahu hamil kembar, jadi gambarannya di suatu ruang dokter obgyn ya, dokter spesialis kandungan. Itu di week 10 ya kalau nggak salah, belum di week 8 itu saya sudah tes USG, dan dilihat benar saya hamil, alhamdulillah pada saat itu. Kemudian saya diminta sama obgyn itu kembali lagi 2 minggu lagi. Jadi di week 10 saya suruh balik lagi ke dokter obgyn untuk mengecek. Nah, ternyata dokter obgynnya ini sudah memprediksi. Kayaknya dia udah tahu tapi dia nggak mau ngucapin dulu karena dia belum dengar detak jantungnya. Jadi takut kepikiran atau gimana kali ya. Jadi nggak dibilang dulu kalau sepertinya ini potensi bayi kembar. Kemudian di week 10 itu setelah dicek denyut nadi, jantung, janin, itu ada detak jantungnya 2, ada 2 kantung gitu. Jadi dari situ baru dokter berani state bahwa saya hamil anak kembar. Dan dan di saat itu, di saat ruangan itu, yang ada adalah shock, kaget banget. Saya sama suami juga cuman bisa dibilang waktu pas dokter bilang kamu hamil anak kembar ya, ini ada 2 kantong. Terus saya sama suami cuma bisa lihat-lihatan, bener-bener diam, cuma lihat-lihatan gitu. Di situ kita kaget, shock banget, kita senang, juga amazed gitu ya, nggak nyangka juga gitu kalau kita kembar. Terus happy, khawatir ya kayak tadi saya bilang, karena semua yang tidak terduga dan tidak direncanakan. Yang paling terutama adalah kita shock ya. Pertama shock dulu, kemudian syukur alhamdulillah, semua hal ini pasti sudah Allah yang tentukan, sudah Allah yang berikan amanah, supaya kita harus bisa jalanin gitu. Dan dari situ saya juga punya prinsip ya, ketika memang kita diberikan amanah oleh Tuhan, ya insya Allah kita juga diberi kekuatannya gitu. Jadi ya alhamdulillah semua bisa dilewati walaupun dengan banyak ini ya, tantangan tersendiri di cerita yang kehamilan, selama masa kehamilan yang lumayan cukup berat bagi saya pada saat itu. Saat lahiran itu jadi kan kontraksinya tuh menjelang subuh ya, sebelum subuh tuh, malah dari malamnya ya. Sebenarnya dari malamnya tuh udah kontraksi. Karena sebenarnya gini, jadi tadinya nih mereka ini mau lahiran prematur, terancam lahiran prematur. Tapi waktu pada saat itu saya sama suami berusaha keras untuk bisa menahan itu ya. Jadi kita fight lah ya, bisa dibilang gitu, selama 1 bulan full, yang sebenarnya harusnya udah hampir lahir kalau diterusin aktivitas ya.
di 1 bulan terakhir ini. Kemudian saya menunggu pematangan paru-paru karena itu tindakan medis yang diperlukan kata dokter Jin ya, jadi kita ikutin. Dan kemudian benar-benar harus full bed rest, benar-benar cuman ada bisa di kasur, nggak ada kegiatan lain sampai waktu itu ada acara pernikahan saudara sih ya di Bandung, itu nggak saya hadiri karena emang kondisinya tidak bisa gitu. Nggak seperti ibu hamil lainnya waktu di umur segitu seharusnya masih bisa jogging sih, masih bisa jalan. Cuman ada juga sih ibu kembar 3 ya, triplets, bisa jalan jogging juga sampai udah H-2 lahiran. Itu hebat sih, Masya Allah. Ini banget juga, salut. Nah, cuman kan kondisi orang berbeda-beda ya. Nah, untuk yang saya saat kemarin itu, yang lalu lumayan ada tantangan itu. Alhamdulillah bisa terlewati, nggak jadi prematur ya. Karena memang salah satu resiko hamil kembar itu adalah anaknya lahir prematur. Nah, untuk kemarin saya alhamdulillah lahir di week 36 lewat 5 hari, jadi hampir 37 week, itu udah normal standar. Normal standarnya anak kembar kalau lahiran di week 36 itu udah normal, udah matang gitu ya, udah cukup umur. Alhamdulillah mereka lahir dengan jalan operasi. Di situ momen yang teringatnya banget juga karena operasinya itu saya sadar jadi nunggu gitu ketika anak satu keluar bunyi kan, oe gitu, nangis. Oh ini baru satu nih yang nangis nih, bener gak sih ada satu lagi? Masih nggak percaya, sampai mau lahirannya nggak percaya. Terus udah satu keluar, oh ya gitu, satu lagi nggak lama, semenit kemudian satu lagi keluar, oh ya, alhamdulillah semuanya nangis. Itu paling ditunggu-tunggu, alhamdulillah nangis gitu ya anaknya, insya Allah sehat gitu. Itu aja sih yang kepikiran dari selama pas operasi, pas melahirkan ya, masih proses melahirkannya. Kemudian setelah itu yaudah bertemu suami ya, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sih, alhamdulillah. Dan anak-anak juga sehat, nggak masuk NICU, alhamdulillah. NICU tuh ini ya, kalau anak-anak yang biasanya lahir prematur atau yang kembar 2, kembar 3 itu biasanya di NICU tuh karena organ tubuhnya ada yang belum siap untuk dilahirkan gitu. Alhamdulillah ya berkat usaha semua dan keyakinan kita untuk bisa tetap bisa perjuangin gitu, alhamdulillah bisa lahir dengan sehat. Besar untuk diri saya sendiri dan anak-anak adalah punya waktu yang lebih, yang banyak gitu ya, untuk bisa saling berinteraksi apapun itu. Seperti komunikasi tentunya, gak hanya waktu mereka kecil kayak gini, tapi nanti sampai mereka besar pun mereka punya prinsip yang sama untuk selalu terbuka dan komunikasi sama orang tua. Yang paling pertama akan dia ceritakan atau dia berkata jujur apa adanya, itu paling pertama dia ungkapkan itu ke orang tuanya gitu sih. Dan untuk diri sendiri sama sih, lebih ke waktu yang bersama ya, waktu bersama sama keluarga. Mudah-mudahan walaupun jadi ibu rumah tangga maupun ibu bekerja, kalau ibu rumah tangga pun sibuk loh, sibuk banget. Saya akui ibu rumah tangga itu sibuk banget, ibu bekerja juga sibuk sama itu. Ketika kita nggak punya waktu luang untuk saling komunikasi sama keluarga, itu jadi sama aja, jadi tidak ada benefit bahagianya gitu. Jadi lebih ke punya banyak waktu bersama dan komunikasi sih sama keluarga, dengan kebersamaan sama keluarga, intinya itu. Terima kasih.
ngantuk ya. Ya pesan-pesan untuk ibu di luar sana yang juga sedang hamil ataupun calon ibu yang sedang menjalani program hamil, berusaha untuk menjadi ibu ya. Insya Allah niat baik kita juga sudah luruskan niat, semoga semuanya dilancarkan. Ya, jadi semuanya ada calon ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui, melahirkan ya, ibu yang baru habis melahirkan dan menyusui itu kita namanya wanita pasti selalu lelah ya, selalu ada masa-masa berat, dan sebenarnya itu nggak bisa kita netralisir dengan aku baik-baik aja gitu. Itu nggak bisa. Jadi kamu harus mengekspresikan, di luar sana itu harus mengekspresikan bagaimana keadaan kamu saat ini, butuh apa, ekspresikan aja. Memang butuhnya apa, selalu harus dikomunikasikan, diinfokan, dibilangin ke siapapun, orang terdekat terutama, dan tidak segan untuk meminta tolong, dan bukan kode. Itu pribadi juga sering sih sering juga kode. Oke. Intinya jujur aja apapun yang harus dilakukan orang lain. Mama ini punya siapa? Nggak tahu kak, nggak tahu nak. Jangan. Yang lain aja, yang lain sayang. Itu pesan-pesannya adalah jujur aja sih, karena itu satu, jujur untuk diri sendiri sebenarnya, jujur untuk diri sendiri, untuk membantu diri sendiri juga, dan lebihnya adalah tidak menyakiti orang lain. Intinya begitu. Jadi ketika kita memang lelah, katakan lelah, kita butuh bantuan, mohon dibantu. Intinya itu, langsung to the point, dan juga jangan menyerah. Selalu, kalau mau dibilang positive thinking sih nggak juga ya, karena seringnya para wanita ini, ibu-ibu ini juga suka negative thinking dan overthinking, terutama itu saya akui. Nah jadi perlu pembiasaan untuk jujur pada diri sendiri aja sih. Kamu tidak baik-baik saja, ya udah, it's okay. Kamu tidak baik-baik aja, kamu bisa bilang, kamu bisa mengandalkan orang-orang yang di sekitar kamu gitu. Oke? Semangat, kan bete. Semoga bermanfaat. Besar kayaknya, ukuran ukurannya lebih besar, tapi nggak beda jauh. Iya ya, kayaknya ada jendolannya Pak, yang satu lagi nih. Jangan gitu, takut dikit. Ya.